Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLKM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Kita akan menyimak bacaan sahabat kita yaitu Irama Jiharkah atau Ajam. Sebelumnya saya pribadi mewakili tim PLKM mengucapkan turut berduka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia salah satu peserta di PLKM ini, yaitu Pak Mu'tasim Billah ya, dari Maluku kalau nggak salah tadi ya. Wafatnya beliau sebenarnya sudah dari tanggal 12 Agustus, tapi baru ngasih tahu atau baru saja memberikan kabar hari ini ya. Jadi istrinya yang memberikan kabar bahwa Pak Mu'tasim Billah sudah nggak bisa setoran lagi ya, karena beliau sudah wafat ya pada tanggal 12 Agustus kalau nggak salah tadi saya lihat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus atau mengampuni dosa-dosa beliau ya, Pak Mu'tasim Billah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik para pemirsa dan sahabat PLKM, ilmu Al-Quran itu sangat luas. Saya akan selalu menyampaikan ini ya. Ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, termasuk ilmu maqamat. Maka dari itu bagi para pemirsa dan sahabat PLKM yang mau belajar, silahkan belajar ke ustadz-ustadz spesialisasi masing-masing. Dan kedudukan ilmu tajwid itu lebih utama daripada ilmu maqamat atau ilmu irama. Maka bagi para pemirsa yang mengikuti program ini, yang mengikuti program pembelajaran atau bimbingan dan konsultasi irama ini, silahkan bisa belajar ke ustadz-ustadz yang mengajarkan tajwid atau tahsin ya, dalam belajar tajwid. Karena program ini spesial untuk pembelajaran langgam atau irama. Baik para pemirsa dan sahabat PLKM, langsung saja kita awali program ini dengan membaca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Peserta yang pertama pada pagi hari ini adalah Pak Ridwan dari Cianjur, mengulang episode 7 ya. Kita simak dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, suratnya Al-Fatihah doang ya. Ya, sudah betul Pak ya. Ini nada setengah dan nada tinggi untuk episode 7. Kalau kemarin Pak Ridwan belum dapat ya, jadi remedial. Alhamdulillah Pak sekarang sudah mengulang, sudah bisa nada setengah dan nada tinggi. Silakan untuk pekan depan langsung lanjut aja ke episode 8 ya, Pak Ridwan dari Cianjur. Kita lanjut ke Ibu Fili dari Bandung. Episode 8 surat Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, kemudian Al-Maun ya. Kombinasi irama jiharkah dan sobah. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum datal yamini wa datal shimal wa kalbuhum basithun dira'ayhi bilwafid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, Bu Fili sudah bagus, surat Al-Fatihahnya sudah bisa kombinasi dengan irama soba ya. Pitch-nya menurut saya sih udah lumayan dibanding sebelumnya ya. Pitch-nya ini sudah lumayan tinggi, tapi kayaknya lebih tinggi lagi akan lebih bagus ya. Kemudian
Tadi di surat Al-Kahfinya juga sudah bagus ya, kombinasinya sudah dapat. Jadi kombinasi itu dari satu irama ke irama lain terus balik lagi ke irama semula, itu kombinasi. Nah di surat Al-Ma'un sebenarnya saya agak khawatirnya pas sudah ke Soba nggak bisa balik lagi ke Ciharkah. Ternyata Bu Fili sudah bisa, jadi sudah ke Soba balik lagi ke Ciharkah. Jadi sudah berhasil Bu ya untuk di episode ini. Silakan Bu Fili lanjut ya pekan depan ke episode 9. Terima kasih Bu Fili dari Bandung. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita lanjut ke Pak Fajari dari Yogyakarta. Beliau sudah episode 10 ya. Luar biasa. Ini sudah variasi jawab yang kedua. Surahnya Al-Fatihah dan Al-Kahfi ya. Kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Ya, إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ya terima kasih Pak Fajari dari Yogyakarta, sudah tepat ya. Beliau episodenya paling tinggi ini. Ya, karena setiap episode benar semua gitu, bagus ya Pak Fajari dari Yogyakarta. Saya lihat perkembangannya luar biasa. Ya, Pak Fajari langsung lanjut aja ya. Ini sudah pas banget untuk episode 10-nya. Pekan depan langsung ke episode 11. Ini Pak Kevin komentar, maaf Ustadz telat baru selesai bikin video testimoni. Ya Pak Kevin terima kasih ya. Dan mohon peserta yang lain juga bikin video testimoni ya. Pak Fajari juga, Pak Fajari ditunggu ya video testimoninya dari sebelum belajar
dengan setelah mempelajari irama melalui flash disk ini ya, distorkan ke WhatsApp dan live dikoreksi secara live IG ya, minta testimoninya untuk ditampilkan nanti ya sama tim PLGN, entah itu di YouTube atau di Instagram ya, nanti akan ditampilkan testimoni dari sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi mohon sudah ada pemberitahuannya ya, nanti videonya dibikin ya, itu sudah ada cara-caranya. Nanti dikirimnya kemana ya, silahkan. Terima kasih, ini Pak Khaibin sudah bikin ya. Yang lain mohon, yang pada setoran saya mohon untuk bikin video testimoni ya. Pak Fajari ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita lanjut ke Ibu Ati dari Batam, episode 6 penggabungan asli dan jawab Jiharkah ya. Suratnya Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 14 dan 15. Oh iya, kata beliau, kemarin waktu koreksi nahawan Ustadz bilang huruf ain belum stabil. Bukan cuma itu Ustadz, harokatnya juga belum stabil Ustadz. Kadang 2 harokat terbaca 1, malah ada yang terlewat juga tak terbaca kalau saya tadarus di rumah. Iya, mohon maaf saya kalau ngoreksi tajwid nggak sampai detail banget ya, karena sudah saya sampaikan. Silakan kalau untuk tajwid bisa belajar ke ustadz yang bisa mengajarkan tahsin saja. Bukan berarti saya nggak bisa, karena program ini adalah program irama, pembelajaran langgam. Jadi supaya nggak kemana-mana, saya paling mengoreksi bacaan hanya sedikit, mungkin hanya sekitar 30% lah yang saya koreksi. Ya, biasanya saya kalau ngajar tahsin, ngajar tajwid itu juga ada ya, tapi nggak di PLGM ya, maksudnya kadang-kadang ada tetangga, ada sahabat-sahabat teman ya, yang kenal gitu ya, saudara yang yang saya kenal, yang dekat, pengen belajar tajwid. Nah itu biasanya saya koreksinya detail, karena memang fokus di tajwid. Sementara program PLGM ini saya fokusnya di irama, jadi tajwidnya tidak detail semua saya koreksi gitu, hanya beberapa saja. Saya ikut kajian ini dari Kalimantan, Ustadz sedang pulang kampung. Ya, Ibu Ida mah di ini ya, tinggalnya di Madura ya. Berarti aslinya dari Kalimantan. Ya, semoga sehat selalu Bu Ida ya, di kampung halaman ya. Ya memang saya juga kan aslinya dari Batang, Jawa Tengah ya, Alas Roban. Disebutnya Alas Roban terkenalnya. Nah itu rumah saya, kelahiran saya di sana, keluarga masih di sana, orang tua tinggal ibu ya, ibu saya, bapak sudah meninggal. Jadi ya kadang-kadang mudik juga gitu ya, pulang kampung. Ya, disebutnya pulang kampung atau mudik ya. Mudik ya. Karena sekarang domisili sudah di Bandung. Ya, domisili sudah di Bandung, istri orang Bandung gitu. Jadi kalau lebaran biasanya atau pas saat-saat tertentu. Betul Ustadz, amin, terima kasih ya, sama-sama Ibu. Semoga keluarga sehat juga Bu ya. Semuanya sehat, amin. Maaf Ustadz, belum setoran flash disknya, baru ketemu pagi ini. Itu masalahnya. Kenapa flash disk itu dibikinnya kok kecil gitu. Coba kalau segede ember gitu kan, kalaupun hilang gampang ketemunya gitu ya. Tapi kebayang kalau flash disk segede ember, kasihan yang ngirim gitu ya. Ongkos kirimnya mahal. Ya segala sesuatu ada maknanya ya. Ada hikmahnya lah. Ya gitu Bu ya. Kasih gantungan atau Bu flash disknya, cantelin ke baju. Pakai peniti gitu, supaya nggak hilang. Ya kadang-kadang masker aja saya suka pusing gitu ya, naruh di mana, nyarinya di mana. Masker aja yang segede itu kadang sering hilang gitu, dicari-cari gitu, terus suka nggak ada. Apalagi flash disk ya, kecil ya gitu. Ya flash disknya kecil Bu, nanti pakai gantungan aja, gantungannya pakai apalah yang gede gitu, pakai ya apa gitulah, pakai misalnya pakai ya yang kelihatan jelas gitu. Jadi flash disknya kecil, Ibu bikin gantungannya pakai Tupperware atau apa gitu, botol gitu ya.
Iya Pak, laptopnya gantian sama anak. Iya. Siap Pak Ustadz. Nah, beneran nih pakai gantungan pakai Tupperware. Iya. Ya laptop mah suka gantian. Saya juga udah habis laptopnya, udah nggak zamannya laptop sekarang ya. Paling tim saya yang pakai laptop. Saya waktu kuliah aja pakai laptop, sekarang udah nggak kuliah ya, udah males pakai laptop ya. Ya, kita simak ya Bu Ati ini episode 6 penggabungan asli dan jawab surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi, kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ya sudah mantap Bu, bacaannya juga sudah pas ya. Saya lihat tadi ya nggak ada kesalahan lah di bacaannya ya, sudah semakin rapi, iramanya sudah semakin enak ya, semakin merdu ya Bu Ati. Alhamdulillah ini enak banget hari ini setorannya, ini suaranya juga lagi enak kayaknya, jernih sekali ya. Ya lanjut langsung ke episode berikutnya Bu Ati ya, pekan depan ini sudah ada JRK asli, JRK jawab sudah oke semua. Beliau komentar flash disk ada kotaknya, iya tapi kan kotak pakai kardus mah kadang-kadang ibu-ibu mah suka nggak perhatian, tapi kalau Tupperware tuh perhatian banget ibu-ibu mah ya, makanya wadahnya pakai Tupperware aja. Biasanya gitu. Saya kan suka ngajar nih di tempat pengajian dulu, suka pengajian waktu offline ya sebelum pandemi. Itu kadang kalau pulang gitu kan suka ibu-ibu mah masak apa gitu, diwadahin Tupperware gitu kan, Ustadz ini buat apa, dibekal ke rumah tapi jangan lupa Tupperware-nya balikin. Kalau Tupperware harus balikin, tapi kalau enggak ya, ini mah gak usah balikin gitu kalau ada biasa gitu. Cinta banget ibu-ibu mah sama Tupperware. Nah gitu caranya Bu, pakai gantungannya pakai Tupperware supaya nggak hilang ya, atau diwadain kotak pakai Tupperware, itu kalau ibu-ibu itu nggak akan hilang, itu pasti dicari bener-bener. Ya bercanda aja ya, bercanda garing, bogar, bodor garing. Ya kita lanjut. Berikutnya Pak Muad dari Maluku, surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi, nada datar dan turun episode 2 ya. Episode 2 itu jiharkah asli. Ya, nadanya memang datar dan turun. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pak Muad, oh belum ya? Belum ya, masih Al-Kahfi ya. Ya maaf, saya putar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Ini sudah masuk jiharkah jawab nih Pak Muad ya, bukan jiharkah asli. Makanya apa namanya, depannya jangan digas, jangan alhamdulillah, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Jangan itu sudah masuk ke jiharkah jawab. Jadi menurut saya coba diulang ya episode 2-nya Pak Muad remedial ini, diulang sampai bisa jiharkah asli dulu, baru nanti ke jiharkah jawab ya. Itu saja Pak Muad, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Mohon maaf remedial nih hari ini ya, karena masih baru ya, baru ikutan. Silakan dipelajari lagi. Bu Adi, ini kotak lock and lock Ustaz. Iya, kotak lock and lock ya, biasanya itu wadah nasi. Wadah-wadah itu ya, seneng itu ibu-ibu tuh. Istri saya juga seneng tuh koleksi kotak-kotak yang kayak gitu ya, buat wadah apa gitu teh, jadi rapi. Kita lanjut ke Ibu Ida dari Bangkalan, Madura. Jiharkah jawabul jawab model kedua, ini sama kayak Pak Fajari tadi episode 10 ya. Surahnya Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 19 sampai 20. Ustadz, saya mohon maaf kalau hasilnya masih belum seperti yang Ustadz harapkan. Ya Ibu, insya Allah sesuai harapan saya. Ya, ya Bu, saya yakin Bu Ida mau bagus lah ya, biasanya bagus soalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Ya, ini sudah sesuai harapan Bu ya. Sudah sesuai harapan saya karena sudah benar nih. Ya, model yang keduanya. Ciri khasnya na 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 na. Ya. Ini ciri khas ciri khas model yang kedua ya, gitu. Ya, terima kasih Bu Ida dari Bangkalan. Bacaannya juga rapi ya. Iramanya juga sudah sesuai dengan episode. Langsung pekan depan ke episode 11 ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Model seperti ini biasa dipakai oleh Ustadz Abu Usamah ya, dari Lombok beliau. Ya, kita lanjut ke Pak Husain dari Gunung Kidul. Episode 8 ini kombinasi Jiarkah dengan Soba ya. Kita simak surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi. Al-Kahfinya ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum rukud wa nuqallibuhum datal yamini wa datal shimal wa kalabuhum basitun dira'ayhi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamuli'ta minhum ru'ba. Ya, ciri khas sobanya sudah dapat, kombinasinya sudah pas ya. Ya, sudah dapat sobanya. Itu dibantuin putrinya ya, putranya tadi suaranya anak-anak ya.
ikut-ikutan nih, nggak apa-apa lah. Kadang-kadang kan kita sambil ngasuh gitu ya rekamannya, jadi kadang suara-suara masuk. Pak Kevin, Ustadz izin bertanya serta minta tips dan triknya. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya di luar topik. Apakah benar Ustadz agar suara kita bisa lebih tinggi lagi dari batasan suara yang biasa dipakai waktu nada tinggi? Terus apa? Apakah benar Ustadz agar suara kita bisa lebih tinggi lagi dari batasan suara yang biasa dipakai waktu nada tinggi? Belum beres ini ya pakai pengetiknya kayaknya. Saya masih belum paham pertanyaannya. Ya. Saya minum dulu pemirsa. Oh iya, kita latihannya harus memaksa suara kita dari biasanya. Iya. Tapi jangan ya emang harus dipaksa. Ya, yang saya rasakan gitu, dipaksa tapi hati-hati. Jangan terlalu dipaksa, semampunya dulu. Tingginya misalnya tadinya terus nanti tambah gitu ya. Terus gitu dipaksa memang, tapi harus harus melihat kemampuan, jangan terlalu dipaksa juga, takutnya nanti ngefek ke pita suara ya. Dikit-dikit aja Pak, dikit-dikit. Yaitu kalau sudah seimbang antara diafragma dengan tenggorokan, itu biasanya suara tinggi tinggal menekan diafragma gitu. Ya, gitu. Ada juga memang bakat gitu. Suara tinggi itu ada yang bakat. Orangnya memang suaranya tinggi gitu. Dia sudah dari lahir dikasih suara tinggi, tapi nggak bisa rendah biasanya, yang tinggi banget gitu. Ya, jadi ya boleh dipaksa dikit-dikit ya, tapi jangan terlalu ambisi pengen suara tinggi. Karena kita punya batasan juga. Gitu ya. Kita punya batasan ya, wallahu alam. Memang setahu saya gitu, kalau pengen suara tinggi memang harus dipaksa, tapi efeknya nanti serak. Nah, serak nanti latihan lagi, kalau nggak bosan ya silahkan. Tapi kalau saya selagi bisa jawab nggak akan terlalu memaksa ya. Selama kuat jawab gitu ya, itu nggak akan terlalu maksa harus tinggi kayak orang lain ya. Saya kalau duet sama orang, misalnya ngaji duet, kalau dia suaranya tinggi banget, saya bilang kita pakai suara saya, kata saya ya, karena suara saya takut nggak bisa ngejar suara situ tinggi banget, nanti saya jadi nggak kuat, lebih baik situ yang ikut saya gitu ya. Kalau situ nggak mau ikut saya, sudah sana pergi aja, saya aja yang ngaji. Ya, saya kan pernah tuh ngaji di acara pernikahan, ternyata qori'nya itu ada 2 gitu ya. Begitu datang kita qori'nya 2 gitu, bingung kan. Jadi pihak perempuannya sudah bawa qori', pihak laki-lakinya saya yang qori'nya, kan bingung. Jadi siapa nih yang ngaji? Akhirnya saya nggak mau ngaji sendirian gitu, ya sudahlah duet aja gitu. Nah, ketika duet saya bilang ke qori'nya, situ ngikut suara saya, khawatir situ suaranya lebih tinggi dari saya, nanti saya nggak bisa ngikut situ. Ternyata nggak juga, dia nggak tinggi amat gitu sebenarnya, tapi kan kita nggak kenal. Jadi sebelumnya dikasih tahu dulu gitu, jangan terlalu tinggi gitu. Soalnya ketika tampil kadang-kadang kita pas latihan sendiri kuat tinggi, tapi pas tampil belum tentu gitu. Kalau misalnya pas tinggi pecah, apakah latihan itu sudah benar Ustadz? Ya itu masih proses. Kalau pecah berarti belum benar ya, sampai bulat. Ya, jadi makin tinggi itu makin bulat, bukan makin pecah. Nah, itu makin melengking itu makin bulat harusnya. Kalau pecah itu bukan tinggi, ya. Belum benar kalau pecah. Apakah di umur 24 tahun masih bisa berkembang, Ustadz? Masih ya, masih. Umur gak ada batasan menurut saya, ya. Kata orang-orang sih katanya 25 tahun batasnya, tapi saya enggak kok. Justru saya mulai berkembang itu setelah umur 30-an.
ya saya mulai berhasil suara makin enak itu justru makin umur bertambah. Dulu umur 24, 25 sama kayak gitu, masih proses. Jadi itu mitos ya, mitos. Ada batasan umur, itu mitos. Tergantung semangat kita aja ya. Pengen suara kayak Ustadz, soalnya di kampung saya sering ngisi acara Ustadz. Ya, silakan latihan aja Pak. Latihan suara diafragma. Kalau sudah dapat dan kita sudah pas gitu ya ketika ngaji, itu biasanya sudah semakin bulat suaranya gitu. Maaf teman-teman, saya banyak nanya karena cuman Ustadz Kris yang banyak memberikan tips dan trik. Kalau teman ditanya pasti jawabnya cuman banyak latihan. Tapi tadi tidak memberi latihan seperti apa bagusnya. Ya gitu Pak ya. Ya nggak apa-apa. Justru saya senang kalau ada yang konsultasi, kan ini judulnya bimbingan dan konsultasi langgam. Ya gitu Pak ya. Jadi semakin tinggi semakin dikuatkan. Tetap suara leher itu tetap digunakan full ya. Jadi misalnya ketika teriak itu diafragmanya langsung ngerespon. Ya gitu. Kalau kata Mbak Berta itu yang pelatih nyanyi, itu biasanya makin tinggi ininya katanya dikerutin. Sampai mengkerut ini ya. Kalau saya enggak ya. Bukan ininya yang dikerutkan, tapi dengan suara tinggi itu otomatis ininya itu otomatis mengkerut sendiri gitu biasanya ekspresi kita. Wa ula itu tuh otomatis, bukan disengaja, itu bukan. Tapi kalau Mbak Berta yang pelatih KDI ya, pelatih nyanyi lah, gurunya Agnes Monica lah kalau dalam nyanyi, itu kan dia trik vokal untuk nyanyi ya. Itu katanya supaya suara tinggi ini harus dikerutkan gini katanya. Tapi kalau saya enggak ya. Kalau saya enggak pengaruh ke ininya tuh enggak, bukan ini yang bikin tinggi, tapi suara tinggi membuat ininya jadi mengkerut gitu. Otomatis gitulah. Gitu ya. Ya saya minum dulu pemirsa, silakan diminum ya. Sekali ya. Jangan lupa minum air putih Pak Kevin. Kalau latihan persiapkan air putih ya, air hangat atau air fresh, jangan es ya. Jadi kalau capek istirahat, jangan dipaksakan. Kalau sudah serak istirahat. Saya rutin latihan malam sama subuh 30 menit sekali, mohon doanya Ustadz. Ya, yang paling bagus itu subuh ya untuk latihan. Tapi jangan langsung tinggi Pak, pemanasan dulu. Kayak olahraga mah pemanasan, dari rendah dulu sampai suaranya benar-benar enak, baru mulai di gas gitu ya. Ibarat naik motor nanjak itu kan nggak langsung gas kenceng gitu kan, nggak, tapi gasnya pelan-pelan gitu ya, baru nanti tinggi gitu. Dan jangan bosan Pak, kadang kan kita serak itu biasa. Kalau udah serak istirahat ya, jangan dipaksakan, nanti makin hilang suaranya. Kalau udah kerasa serak istirahatin aja sampai pulih lagi. Kadang-kadang pulihnya itu ada yang sampai 3 hari. Nah selama 3 hari itu jangan dipaksa ketika masih serak. Kalau sudah mulai enakan, ya maksudnya misalnya nih kita sembuhnya kok 3 hari nih seraknya. Selama 3 hari itu jangan pakai suara tinggi. Ya, nanti kalau sudah sembuh baru mulai digas lagi. Gitu, dikit-dikit ya. Saya termasuk segini itu termasuk nggak terlalu tinggi, apalagi kalau tampil di depan umum itu biasanya ada tambah nervous ya, itu biasanya tingginya kadang tingginya kadang nggak mencapai puncak. Nah itu kaitannya dengan mental ya. Orang yang mentalnya bagus itu biasanya dia di tempat umum atau dia tetap bisa tampil maksimal gitu. Misalnya kayak kori-kori internasional juga banyak kok yang kadang ragu itu. Pokoknya kuncinya tinggi itu jangan ragu gitu. Nah saya melihat orang yang tingginya bagus itu kalau kori mujawad itu Ustadz Fikri ya. Fikri itu kori internasional. Terus Ustadz Darwin Hasibuan itu tingginya mantep itu.
ya gitu. Kalau seperti yang lain itu tingginya nggak terlalu. Kayak Ustadz Salman Amrillah itu kelebihannya di gerakan suaranya keriting gitu. Ustadz Mukmin Mubarok itu lebih ke variasinya, beliau unik-unik gitu ya, punya kelebihan masing-masing. Ada Ustadz Sidik Mulyana kalau nggak salah ya, itu kelebihannya bisa mengikuti Syekh Nuaina, mirip banget suaranya. Baiklah Ustadz, nanti kalau ada kendala saya izin nanya lagi Ustadz, jangan marah ya Ustadz ya. Ya ya boleh nanya ya, konsultasi nggak apa-apa, nggak marah ya. Saya marah kalau dibikin jengkel. Ya gitu. Ya nggak marah Pak ya, masa gitu aja marah. Ya kita ke Bunita nih, Bunita dari Prabu Mulih. Episode 6, penggabungan JRK asli dan JRK jawab. Surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 14 sampai 15. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Yang saya koreksi pertama, matobi'inya masih kepanjangan ya, terlalu panjang Bunita. Kemudian antara JRK asli dengan JRK jawabnya itu masih belum seimbang nadanya. Jadi gini harusnya, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu seimbang. Nah Bunita tadi kayaknya karena JRK aslinya terlalu tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu gak seimbang, harusnya Maliki Yaumiddin. Tapi kalau iramanya sudah benar ya, antara jawab dengan aslinya sudah terdengar berbeda, hanya keseimbangannya yang belum ada ya. Terima kasih Ibu Nita dari Kota Prabu Mulih karena sudah benar ya, meskipun kurang seimbang ya. Silakan bisa lanjut ke episode 7 untuk pekan depan, episode selanjutnya ya gitu ya Pak Kevin dan teman-teman sekalian. Letak diafragma itu kalau kata guru saya
di daerah ulu hati katanya. Tapi kalau menurut saya di bawah ulu hati ya. Ulu hati yang pernah merasakan sakit mah ya. Ulu hatinya pernah sakit, nah itu bawahnya. Saya dulu dikasih tahu katanya di ulu hati, kata guru saya. Saya nggak tahu ulu hati itu sebelah mana. Cuman pas ya belum lama sempat ada mah gitu ya, kerasa agak sakit gitu ulu hatinya. Oh iya benar, kalau saya rasakan memang menurut saya nggak di ulu hatinya pas, tapi di bawahnya, di sinilah, di perut bagian atas. Nah itu ketika kita nada tinggi itu usahakan keras itunya di situ, diafragmanya ya gitu. Terima kasih Ibu Nita ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Fikri dari Malaysia. Variasi jawabul jawab model yang pertama ini episode 9. Surat Al-Fatihah, Al-Kahfi dan Ghafir ayat 23 sampai 25. Al-Kahfinya 19 sampai 20. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Ya, sudah tepat ya, baik surat Al-Fatihah, Al-Kahfi dan Ghafir. Ayat berapa tadi? 23 sampai 25. Sudah sesuai dengan materinya ya. Itu yang pas untuk pitch-nya itu di surat Al-Kahfi, Pak ya. Al-Fatihah sama Ghafirnya terlalu rendah. Ya pas Al-Kahfi itu bagus, itu pitch-nya segitu cocok. Pak Fikri dari Malaysia. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan, langsung ke episode 10 Pak ya. Ya, kita lanjut ke Imam R, penggabungan nada ya. Episode 5 surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi ayat 10 sampai 13 kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ya, sudah bagus Pak ya. Ini untuk iramanya sudah dapat, penggabungannya hanya di bacaan panjang pendek biasa ya. Terus yang tasdidnya tadi ya, tasdid itu nggak boleh ditahan seperti itu qombihunah. Kemudian nafasnya masih terputus-putus ya. Itu saja, tapi kalau dari irama sudah nggak ada masalah. Jadi langsung ke episode 6 aja pekan depan. Pesan saya silahkan belajar tahsin ya di tempat lain. Kita lanjut ke Pak Khepin Rose. Ini qori kita nih dari Jambi, episode 6 Ciharkah. Nah, surat Al-Fatihah dan surat Al-Kahfi ya. Episode 6 itu materinya penggabungan asli dan jawab. Kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ya, kalau kali ini Pak Kevin benar-benar seperti suaranya sedang capek ya. Kalau materinya, bacaannya sudah tepat ya, sudah tepat, tetap sudah bagus ya. Hanya ini terdengar seperti capek karena latihan, karena sering latihan teriak-teriak mungkin ya. Ini Pak Ervin saya kasih kasih trik, kasih tips. Ya mudah-mudahan manjur ya, mudah-mudahan manjur. Saya kasih tugas mulai hari ini ya, dalam seminggu coba khotamkan Quran satu harinya 5 juz ya, gitu. Dicatat Pak Kevin ya. Hari ini coba baca dari Al-Fatihah sampai beres An-Nisa ya. Besok mulai Al-Maidah ya, Maidah sampai Yunus ya, sampai Yunus, awal Yunus maksudnya. Besoknya lagi Yunus sampai Al-Isra. Besoknya lagi dari Al-Isra sampai Asy-Syu'ara. Besoknya lagi Asy-Syu'ara sampai As-Saffat ya, As-Saffat awal ya. Besoknya lagi As-Saffat sampai Qaf. Terus besoknya lagi Qaf sampai selesai ya. Jadi hari ini Jumat ya, Jumat Al-Fatihah sampai An-Nisa ya. Nah Sabtu Al-Kahfi sampai At-Taubah ya, sampai At-Taubah Sabtu ya. Kemudian Minggu Yunus sampai awal Al-Isra lah ya, awal Al-Isra. Kemudian apa tadi Minggu ya, terus Senin Al-Isra sampai Asy-Syu'ara ya. Selasa Asy-Syu'ara sampai awal As-Saffat ya, awal As-Saffat tadi awal Asy-Syu'ara maksudnya ya. Terus Rabu As-Saffat sampai Qaf. Kamis Qaf sampai An-Nas. Jadi Jumatnya sudah mulai Al-Fatihah lagi gitu ya. Coba dicoba dulu 1 minggu. Coba 1 minggu. Pesanku sudah dibahas ya Ustadz. Siapa ini Egan Yori An-Naba? Oh nggak tahu ya Bu ya, nggak ada kok ya. Ya Pak Kevin ya gitu.
Cobain. Bacaannya pelan aja, bacaan biasa. Jadi seperti orang tadarus biasa, tapi harus keluar suaranya. Keluarnya santai, jangan teriak-teriak. Biasa tadarus, tapi 5 juz sehari. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu aja biasa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, coba itu diamalkan ya. Bebas, waktunya bebas. Yang penting dalam sehari ini beres Al-Fatihah sampai An-Nisa ya. Besok Al-Maidah sampai At-Taubah selesai. Besoknya Yunus sampai Al-Isra. Besoknya Al-Isra sampai Asy-Syu'ara. Besoknya Asy-Syu'ara awal Asy-Syu'ara ya. Terus besoknya Selasanya Asy-Syu'ara sampai As-Saffat, awal As-Saffat. Besoknya As-Saffat sampai Qaf. Besoknya Qaf sampai selesai. Itu kalau diamalkan insya Allah bagus untuk suara kita ya. Karena suara kita akan terlatih kan, kata saya juga belajar suara itu lebih bagus ya. Lebih bagus pelan tapi sering, durasinya cukup lama daripada kita langsung teriak sekali gitu ya. Itu langsung serak. Sama kayak orang olahraga lah, lari-lari itu bukan sekali kenceng terus udah, tapi lebih bagus pelan, lari pelan tapi setengah jam, ya 45 menit gitu kan. Itu akan lebih bagus katanya. Suara juga ternyata sama. Lebih bagus kita banyak tadarus. Nanti coba dipraktekkan, mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya, kita lanjut berikutnya Bu Mimin ya dari Bandung. Episode 9 Siarka Jawabul Jawab model yang pertama ini ya. Maaf Mas telat, Mas Rezi telat, mudah-mudahan keburu ya. Masih keburu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Faba'atsu ahadakum biwarikikum hadihi ila madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkim minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim
أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, yang paling pas di Al-Kahfinya ya, pitch-nya itu pas banget. Al-Fatihah pitch-nya terlalu rendah, yang Al-Humazah itu pas mulai variasinya. Na 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 na, harusnya naik, ibu ngambilnya nada setengah tadi. Ya, gitu. Ya, Bu Mimin, peserta kita terakhir hari ini. Ya, buat semua peserta, kalau pingin suaranya semakin tertata, semakin bagus, perbanyak baca Quran. Ya, upayakan minimal sehari itu 5 juz. Kalau masih 1 atau 2 juz itu belum ngefek ke suara kita. Ya, berani nggak baca 5 juz sehari? Kalau diniatin, kalau niatnya kuat, insya Allah mampu ya mengkhatamkan Quran sehari 5 juz. Kecuali yang sibuk banget. Tapi kemarin saya menyimak ceramah Ustadz Abdul Somad, kata beliau, orang yang diterima oleh Allah adalah orang yang kesibukannya itu menguntungkan nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya, orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kesibukannya itu tidak menguntungkan ketika di akhirat nanti. Jadi kalau kita disibukkan dengan baca Quran, disibukkan dengan hal-hal yang positif, disibukkan dengan amal ibadah, itu berarti tandanya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya gitu. Amalannya diterima gitu ya. Itu makanya coba diusahakan sehari khotam 5 juz. Nanti itu 5 juz itu ngefek. Biasanya kalau yang baru-baru itu efeknya itu serak. Kadang sampai hilang suaranya. Itu jangan takut ya. Pokoknya lanjut terus aja. Kan bacanya pelan ya. Pelan, harus ada suaranya, harus keluar suara. Gitu efeknya gitu. Nanti baru kalau sudah terus itu berjalan, itu suara kita akan semakin enak. Tuh. Mbak Kevin berani katanya. Harus berani ya. Kalau memang pengen maksimal, coba beranikan diri untuk membaca Al-Quran sehari minimal 5 juz. Ya. Itu ya bisa dikatakan berat, bisa dikatakan ringan lah. Beratnya ya kadang ya aktivitas kita jadi ya banyak yang terganggu ya aktivitasnya. Yang biasanya misalnya kerja gitu kan, kerja ya pokoknya setiap luang langsung baca gitu aja. Apalagi yang pasukan luang ya, yang banyak nganggur itu kadang 10 juz mampu sehari ya. Tapi kalau sambil kerja ya kadang-kadang ngejar 1 juz aja kalau nggak diniatin benar-benar agak sulit gitu ya. Soalnya kalau saya ini 1 juz itu membutuhkan waktu setengah jam maksimal ya, setengah jam. Jadi kalau 5 juz
itu berapa? Kalau 5 juz mungkin sekitar 3 jam selesai sebenarnya. Cuman kan ditambah ngantuknya, ditambah capeknya, ditambah keselnya, kan hatinya kesel tuh awal-awal tuh. Tapi kalau diterusin itu enak ke hati, itu tenang ya. Gitu. Karena setannya lebih kenceng kalau Al-Qur'an ini, makanya kita amalan yang diawali ta'awud itu katanya membaca Al-Quran. Amalan yang lain kan biasanya basmalah, tapi kalau yang diawali dengan ta'awud itu baca Quran. Akhirnya artinya apa ya, setan godanya nggak main-main gitu ya. Kalau itu sudah bisa kita rutin, insya Allah ngefek banget ke suara lah ya. Suara kita akan semakin enak ya, buat tinggi, buat apapun enak, karena terlatih terus gitu. Ya, itulah yang saya amalkan, dan ini tips yang paling mantap itu memang tadarus Al-Quran gitu, ya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan peserta semuanya bisa mempraktekkan, karena ya membaca Al-Quran itu amalan yang berpahala. Meskipun gak ngerti maknanya itu tetap dapat pahala ya. Itu amalan yang luar biasa. Kita cukupkan, sampai jumpa hari Senin ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Allah sehatkan, Allah panjangkan umur kita, Allah bahagiakan kita ya. Meskipun kondisi lagi susah ya, kondisi negara lagi ini ngadepin Covid nggak beres-beres, tapi mudah-mudahan bagi Allah itu mudah untuk membahagiakan kita ya. Karena bagi Allah ya nggak ada yang sulit lah ya, bikin kita bahagia ya, itu bagi Allah mudah banget. Makanya kita minta supaya Allah senantiasa membahagiakan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.